teknis penilaian. Teknis penilaian ujian tahsin tahfidz yang akan dimulai berdasarkan besok. Baik, di sini ada dua ujian. Yang pertama ujian tahsin atau nanti cara membaca Al-Quran siswa. Selama ini siswa sudah belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar makhrajul huruf. Nanti akan diuji pada akhir ini. Yang kedua itu ada ujian tahfidz Quran. Nah, ini ujian hafalan siswa. Selama ini siswa menghafal, maka ujian yang terakhir di kelas 6 akan kita ujikan semua. Baik, anak saudara soleha beserta wali murid di Jannah, nanti jika saya sudah selesai menjelaskan, boleh untuk bertanya yang belum jelas bisa ditanyakan. Dan di situ sudah ditampilkan layar teknisnya. Saya akan membacakan terlebih dahulu sebelum sosialisasi yang akan ditanyakan oleh wali murid semua dan siswa boleh juga bertanya. Yang pertama penilaian tahsin Quran. Ya, bacaan Al-Quran. Yang pertama adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran ini penting. Ya. Karena membaca Al-Quran beda dengan kita membaca Quran, beda dengan membaca buku, beda dengan membaca yang lain-lain. Apalagi beda membaca WA di HP, beda. Ya. Kalau kita baca Al-Quran ada adabnya. Kalau kita baca WA di HP mau sambil apapun tidak boleh. Tapi kalau baca Al-Quran harus ada adabnya. Makanya kita di sini kita masukkan dalam penilaian, yaitu adab dalam membaca Al-Quran. Itu 10 poin. 10 poin lumayan untuk menambah poin-poin nilai kita. Ya. 10 poin adabnya bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara memegang Al-Quran, bagaimana cara ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Itu sudah diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Tinggal prakteknya nanti. Baik, selanjutnya tajwid. Ini sini tajwid sangat penting juga. Ini nilainya 35. Di sini kita tajwid kita bagi jadi 2. Sebenarnya mat itu termasuk tajwid juga ya. Mat, terus itu tanda panjang-panjangnya, terus kayak ikhfa itu termasuk tajwid juga, dan lainnya sudah disampaikan kepada siswa-siswanya, materinya sudah disampaikan. Itu tajwidnya 35. Mat di sini kita bedakan dengan pemilihan tajwid karena biasanya ikhfa-nya benar, terus idghamnya benar, tapi panjang pendeknya kurang. Nah, makanya kita pisahkan antara penilaian tajwid dan mat, ya, cara panjang pendeknya. Selanjutnya kelancaran. Nah, kelancaran siswa juga berpengaruh di sini ya. Kelancaran siswa juga berpengaruh, yaitu poinnya 20. Nah, lancar. Kalau sudah memahami tajwid, mat, dan makhrajul huruf, ini pasti lancar bacanya. Itu kuncinya, ya. Jadi kuncinya kalau sudah memahami tajwid, mat, makhrajul huruf, pasti lancar bacaannya. Selanjutnya penilaian tahfidz Quran. Nah, penilaian tahfidz Quran ini yang paling penting kayaknya ini, yang paling ditunggu-tunggu ya penilaian tahfidz Quran ini, karena sudah selama ini kita menghafal. Jangan hafalan itu buat kita sendiri, tapi hafalan itu bisa kita bagikan ke masyarakat, ke keluarga. Jangan untuk kita sendiri. Kalau kita sendiri yang hafal, cuma kita sendiri yang menikmati. Tapi kalau kita bagikan ke masyarakat, misalnya kita jadi imam di masjid, jadi ngaji di acara-acara pernikahan, atau itu dimanapun itu di acara-acara, maka itu ketika orang mendengar, oh dia bisa ngaji, bisa tampil, itu orang terinspirasi, maka dia tersebut dapat pahalanya juga, ya, pahala inspirasi dari hafalan tersebut. Oke, hafalan siswa. Yang pertama jumlah soalnya itu 25 soal. Di seluruh juz 30 itu diujikan, tapi soalnya 25 ya. Jadi nggak kita kasih tahu ini surat apa yang di ujian itu nggak tahu. Tapi semuanya ada di juz 30. Makanya soalnya kita buat 25 soal. Itu udah semua. Poin per soal itu 4. Nah, jadi kalau 25 dikali 4
Jadi 100 ya. Oke. Kriteria soal. Jadi kriteria soalnya ada sulit, sedang, dan mudah. Tapi kalau kita hafal, semuanya mudah. Ya Bunda jangan gitu. Kalau kita udah hafal, semuanya mudah. Coba kita baca surat Al-Fatihah itu, mau sambil lari, mau sambil apapun kita pasti bisa ngapal Quran karena sudah hafal. Jadi sebenarnya kriteria soal itu mudah semua, nggak ada yang susah. Ya, sulit, sedang, mudah itu cuma kriteria aja. Tapi kalau kita udah hafal, semuanya pasti mudah. Abi doakan nanti pasti mudah semua menjawabnya. Ya. Selanjutnya setiap siswa menjawab dengan benar. Ya, siswa menjawab dengan benar. Tapi kalau tidak benar nanti dikurangin. Siswa yang dibantu oleh penguji maka dikurangi setengah poin. Nah, nanti itu kan poinnya satu soal 4 poin. Ketika salah dibantu sama penguji dia salah, dibantu sama penguji maka dikurangin setengah poin. Misalnya kalau dia salah satu berarti jadi 3,5 nilainya seperti itu. Ya. Oke, baik selanjutnya wali siswa dilarang untuk membantu atau mengajari saat ujian berlangsung. Nah, ini banyak wali murid kita yang banyak juga hafal. Alhamdulillah ya. Wali murid kita banyak juga hafal, beberapa di juz 30, mungkin ada yang lebih dari juz 30, mungkin ada yang 30 juz orang tuanya hafal, itu tidak boleh mengajari siswa kita. Ya. Karena kenapa? Yang pertama ketika ujian tidak boleh mengajari siswa kita ketika ujian, karena itu pertama bisa mengganggu konsentrasi anak tersebut. Yang kedua, ketika orang tua itu mengujikan dan terdengar oleh penguji, maka akan dikurangi nilainya. Jadi biarkan aja anak kita. Dari sekarang kita pelajarin, tapi nanti pas ujian tidak ada yang belajar. Cuma orang tua siswa mendengarkan dan melihat. Nah, selanjutnya KKM ujian kita yaitu 75, yang sama di KKM sekolah juga 75. Insya Allah kalau nilai 75, tapi insya Allah anak-anak SD Sederhana lebih dari 75 pasti ya. Insya Allah semuanya pasti lebih 75 ya. Oke, selanjutnya jika pada saat ujian siswa belum mencapai KKM, maka akan diadakan pendampingan oleh guru tahsil tahfidz. Nah nanti makanya tadi Abi Hema juga bilang, ujian ini bukan ujian yang terakhir, tapi ujian yang pertama. Pertama untuk melihat kemampuan kita. Tapi jangan mentang-mentang ini ujian untuk melihat kemampuan kita nggak serius. Ini serius, ya. Kita harus serius. Jadi ujian ini untuk melihat kemampuan kita. Kalau kita juz 30-nya belum lancar, belum terlalu hafal, masih ada yang kurang-kurang hafal, masih setelah ujian ini kita harus lebih giat lagi. Bukannya ngedrop, bukannya saya nggak lulus, saya nggak semangat lagi. Bukan kayak gitu. Tapi setelah kita bisa mengetahui kemampuan kita lebih upgrade lagi. Kalau kita udah bisa jawab semua, kita upgrade lagi, kita perbaikin lagi. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang Abi sampaikan. Apabila ada pertanyaan kepada Abi, akan Abi jawab semaksimal mungkin. Abi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan juga kepada seluruh tim penguji untuk dapat standby untuk dapat mendampingi koordinator tim penguji. Untuk yang selanjutnya, yakni tanya jawab, yang dalam hal ini dibuka termin tanya jawab oleh 3 penanya dari ayah bunda semua. Adakah yang ingin bertanya untuk terkait teknis penilaian ataupun teknis ujian yang akan dimulai dari kelas 6 Usaid besok ya, tanggal 4 kita sudah dimulai diawali dari kelas 6 Usaid. Silakan kepada ayah bunda. Ya. Assalamualaikum Abi dan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikenalkan wali murid atas nama siapa, kelas berapa gitu ya Bun ya. Terima kasih. Iya, baik Umi. Iya, baik Umi dan Abi. Saya dari wali kelas murid atas nama Rana Anjanet Maulida, kelas 6 Utbah bin Gafan. Di sini saya mau bertanya.
Abi dan Umi. Tadi ada yang di penilaian tahfiz ya. Yang terakhir, jika pada saat ujian siswa belum mencapai KKM, maka diadakan pendampingan oleh tasin tahfiz masing-masing. Maksud saya gini Umi dan Abi, jika belum mencapai penilaian KKM ini, apakah siswa langsung dianggap tidak lulus atau ada ujian ulang seperti itu? Terus yang kedua, apabila tasin tahfiz ini siswa tidak lulus, itu apakah akan mempengaruhi kelulusan di nilai-nilai mata pelajaran yang lain? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rana yang telah menanyakan tentang apa sih maksudnya pendampingan itu. Apakah kalau misal tidak mencapai KKM itu mempengaruhi nilai-nilai yang lain? Yang langsung dijawab langsung oleh Abi Ari. Baik, terima kasih Bunda sudah menanyakan. Insyaallah ini bermanfaat semua buat mewakili dari siswa-siswa lain untuk mungkin mau bertanya juga. Jika pada saat ujian siswa belum mencapai KKM, maka akan diadakan pendampingan oleh guru tasin tahfiz di kelas masing-masing. Ya ini, ketika nanti di ujian pertamanya, yang pertama, ketika siswa ini pada saat ujian di backup nilainya, siswa ini belum mencapai KKM, nilainya belum mencapai 75, maka siswa ini akan diadakan pendampingan. Kalau kemarin kita adakan remedial, mungkin kurang apa sebenarnya sudah selesai remedial nggak hafal lagi dia, padahal masih belum tuntas hafalannya. Ini kita adakan pendampingan sampai dia nilainya bagus ya. Jadi nanti udah diserahkan oleh ke guru kelas ke guru tasin tahfiznya masing-masing agar nanti bisa anak ini harus sampai nilainya bagus gitu. Jadi siswa pasti insya Allah siswa ini akan diusahakan bisa mencapai nilai yang lebih bagus daripada KKM. Yang kedua, apakah mempengaruhi nilai-nilai yang lain? Insya Allah tidak ya, Om ya. Insya Allah tidak ya, tidak akan mempengaruhi nilai yang lain. Tapi kenapa kita ujian tasin tahfiz ini lebih diunggulkan dari pelajaran-pelajaran lain? Karena kita sendiri pertama orang Islam, ya. Pelajaran tasin tahfiz ini sangat penting, bukan hanya kalau di dunia gampang. Makanya kalau kami guru-guru SD Darajana mengatakan kalau nilai ujian tasin tahfiz itu gampang dibuat. Tapi yang paling penting nilai dari Allah langsung, ya. Karena banyak sekali manfaatnya nanti ketika anak kita bisa menghafal Al-Quran ini, bisa termotivasi untuk menghafal Al-Quran ini. Ketika anak ini belum nyampe KKM, nanti kita akan kasih motivasi yang lebih, kasih pendampingan yang lebih juga, sehingga anak ini termotivasi untuk lebih giat lagi menghafal Al-Qurannya. Karena banyak siswa-siswa kita yang kemarin begitu juga, dia tidak tidak lulus di KKM, tapi ketika didampingi, ketika ini malah lebih bagus daripada yang teman-teman yang lain. Makanya kami lebih baik mendampingi siswa-siswa ini agar siswa ini lebih termotivasi lagi untuk lebih cinta dengan Al-Quran. Mungkin hanya itu, Bu. Ya, itulah tadi jawaban dari pertanyaan dari Bunda Rana. Ya, ini dapat disimpulkan pendampingan itu maksudnya apa? Jika di ujian pertama ini tidak lulus atau tidak mencapai KKM, yaitu KKM-nya tadi 75, maka dilakukan pendampingan oleh guru tasin tahfiz kelasnya. Jadi misal contohnya Ananda tidak lulus di surat Al-Mutaffifin atau di surat Al-Ghoshiyah, maka nanti dilakukan pendampingan oleh guru tasin tahfiznya di surat tersebut sampai hafal dan sampai tuntas, seperti itu. Dan untuk bagaimana jika belum mencapai KKM, nah makanya diulangi dengan pendampingan itu tadi, setoran kepada
guru tahsin tahfidz kelasnya. Yang penting rajin setoran ya Umi ya. Iya, yang penting rajin setoran ya. Dan yang selanjutnya, mempengaruhi nilai atau tidak, itu tidak mempengaruhi nilai pelajaran yang lain. Karena nilai pelajaran lain itu diambil sesuai dengan penilaian-penilaian yang ada, seperti dari PNA dan lain sebagainya, pelajaran lain. Nanti ujian tahsin tahfidz ini larinya kemana? Karena nanti ada sertifikat lulus ujian tahsin tahfidz. Jadi sertifikat itu belum bisa diambil gitu, belum bisa diterima oleh Ananda. Jadi jika nanti sudah dikatakan tuntas semua atau mencapai KKM, itu barusan bisa diambil atau diperoleh oleh Ananda. Seperti itu ya Bunda Rana. Baik Abi Umi. Ya, terima kasih Bunda. Untuk yang selanjutnya Umi bacakan, tadi ada pertanyaan dari Bunda Hanifah Farasahi. Apakah harus didampingi kedua orang tua atau cukup Bunda saja? Ini mungkin langsung Umi jawab saja ya Bunda. Ini lebih bagusnya kedua orang tua untuk mendampingi, itu lebih bagusnya, lebih baiknya. Tapi jika ada kesibukan, misal ayahnya sibuk atau bundanya sibuk, itu minimal satu yang mendampingi, boleh ayah saja atau bunda saja, seperti itu. Itu tadi pertanyaan yang selanjutnya ya. Untuk pertanyaan dari ayah bunda yang ingin menanyakan lagi, masih dibuka termin tanya jawabnya Bunda atau ayah yang ingin menanya, silakan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi dan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ibu Salvi, orang tua dari Zihni Kaisar kelas 6 Abu Sufyan. Ya, yang saya ingin tanyakan adalah untuk ujian tahsin dan tahfiz itu membutuhkan waktu durasi berapa lama ya Umi dan Abi? Karena supaya kebetulan itu kan ada tertulis bahwa harus didampingi oleh wali siswa. Nah, kebetulan bagi orang tua yang bekerja supaya bisa mempersiapkan waktu dan meluangkan waktunya untuk bisa mendampingi anaknya ketika ujian nanti. Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih Abi dan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Abi Ari kepada Abi Ari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Untuk penjadwalan itu satu siswa berapa menit Pak Abi? 20 menit ya Bunda. Jadi 20 menit. Kira-kira 20 menit. Dan itu nanti ada nanti dibagikan jadwalnya atau sudah dibagikan kayak sepertinya sama wali kelas ya, guru kelas masing-masing itu udah dibagikan jadwalnya dan dia ada satu ruangan sampai 6 siswa dan itu waktunya 20 menit sampai 30 menit Bunda. Untuk tahsin dan tahfiz di masing-masing atau gimana Bi? Tahsin 20, tahfiz 20 atau totalnya? Semuanya Bunda, di semua. Semuanya? Oh ya. Semuanya ya. Ya baik. Ya. Beberapa ayat Bunda panjang. Kita udah dapat Baik, untuk Bunda dapat kami simpulkan bahwa untuk durasi waktu itu 20 sampai 30 menit ya Bunda. Jadi kan takutnya kan ada kelancaran siswa atau ada gangguan. Misal apa sinyal yang kurang bersahabat seperti itu Bunda. Jadi diperkirakan durasi waktu itu 30 menit. Dan nanti Bunda nanti sekiranya misal jadwal Ananda itu urutan ketiga, nanti menjelang Ananda ujian itu sudah di WA-kan atau diinfokan oleh wali kelasnya gitu. Misal Ananda Bintang atau Ananda siapa, bersiap-siap ya Nak, sebentar lagi Ananda sudah akan mulai ujian seperti itu. Nanti wali kelasnya akan memberitahukan kalau misal Ananda segera masuk seperti itu. Tapi untuk perkiraan waktu itu 20 sampai 30 menit. Ya, baik. Terima kasih Abi dan Umi. Terima kasih Bunda. Baik, untuk yang selanjutnya ada lagi ayah Bunda yang ingin menanyakan.
Oh iya, Assalamualaikum Abi Umi. Saya mau tanya teknis ujian baca surat full ya. Untuk tahfiz apakah sambung ayat atau tebak surat? Baik, Ya. kita belajar sambung ayat. Satu surat itu satu ayat. Satu soal itu lima ayat. Nah, ini empat ayat atau 5 ayat. Jadi kita bacakan satu ayat, kita menjawab 4 dan 5. Ya Bunda, dapat disimpulkan bahwa sistem ujiannya yaitu sambung ayat. Misalnya surat Al-Mutaffifin Abdi yang menyebutkan satu ayat, kemudian 5 ayat setelahnya silakan dilanjutkan oleh Ananda di rumah. Gitu Bunda. Untuk jadwal sepertinya nanti akan di-share ulang sama Umi Abi guru kelasnya Bunda. Tahu jadwalnya nanti Umi Abi share ulang jadwalnya. Dari Bunda Rizky Holid Ramadhani mau menanyakan tentang teknis pelaksanaan lalu ya Bunda, jadi menunggu panggilan. Jadi yang satu link itu nanti dipanggil oleh, jadi ada setiap ruangan itu ruangannya adalah link Bunda. Untuk Bunda Rizky, jadi ada linknya masing-masing yang itu nanti guru kelasnya akan menyampaikan, dan beberapa link itu dipantau oleh guru pendamping, dan dia ini dibantu oleh guru pendamping yang mana nanti setelah gilirannya akan dipanggil, akan disampaikan untuk bersiap untuk jadwal selanjutnya. Menunggunya di mana? Ya menunggunya nggak harus online, nanti diganti giliran, nanti dipanggil silakan online, silakan nanti tinggal buka link yang ada di stream oleh Umi Abinya gitu. Jadi ada peruangan, sebenarnya ruangan itu aslinya link per link, nanti linknya itu di share sama guru kelasnya. Jadi satu link itu ada 6 siswa ya, 6 siswa yang buat diujikan, dan ada 2 penguji ya Bunda. Begitu Bunda Rizky Holid. Ya, untuk Bunda Rizky Holid Ramadhani dapat disimpulkan bahwa setiap kelas itu, misal besok kelas 6 Usaid dimulainya ya Bun, jadi itu nanti dibagi 4 kelas atau 4 link. Nanti di dalam satu link itu ada 6 siswa, dimulai dari urutan yang pertama di dalam setiap ruangan itu. Nanti setelah itu dilanjutkan dari urutan kedua sampai terakhir. Nanti untuk melanjutkan urutannya tidak perlu ayah bunda masuk ke link Zoom tersebut, cukup yang sedang ujian, kemudian nanti diinfokan oleh guru kelasnya atau nanti guru pendampingnya untuk Ananda yang akan ujian selanjutnya untuk bersiap-siap masuk, seperti itu Bunda. Jadi nanti yang masuk ketika ujian itu hanya ada ayah bunda dan Ananda serta kedua penguji saja ketika ujian berlangsung. Seperti itu ya Bunda Dani. Nah ini ada juga pertanyaan dari Ayah Raihan Saputra. Abi, haruskah anak-anak hafal semua surat di juz 30? Kalau yang nggak hafal salah satu yang panjang bagaimana? Ya, tadi udah disampaikan oleh Abi Ari bahwa kalau sebisa mungkin hafal juz 30. Jika tidak hafal, nanti ada pendampingan, yang mana pendampingan itu nanti akan dilakukan oleh guru tasim di kelasnya masing-masing. Ya, yang paling penting adalah waktu pendampingan, Ananda diharapkan untuk rajin menyetorkan hafalan ke Abi, Umi, guru tasimnya. Ya, Bunda, Ayah. Ada lagi Bunda? Ya, dapat disimpulkan lagi untuk jawaban dari ayah tersebut, yaitu seluruh surat yang ada di juz 30 itu wajib dihafalkan. Adapun nanti kalau misal tidak hafal itu berarti dinyatakan di surat tersebut tidak lulus gitu. Jadi nanti yang tidak lulus itu bagaimana? Jadi itu nanti arahannya yang tidak lulus itu dilakukan teknis pendampingan oleh guru tahfiz kelasnya, seperti itu. Jadi seluruh surat atau seluruh surat-surat di juz amma itu atau di juz 30 itu wajib dihafalkan semua, baik itu yang pendek maupun yang panjang. Seperti itu ya, Ayah. Untuk yang selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak? Artinya nilai kurang. Untuk menambah nilai bisa perbaikan nilai
nilai Abi dengan setoran. Iya, Bunda Hanifah. Jadi bisa perbaikan dengan rajin setoran sebisa mungkin, tapi jangan nanti ada pendampingan. Jadi Ananda diharapkan tetap fokus, tetap murojaah sampai waktu ujian tiba. Ananda siap. Jadi jangan menganggap pendampingan itu atau menyepelekan pendampingan. Jadi ada pendampingan, nanti ajalah hafalannya gitu. Jadi diharapkan untuk tetap murojaah sampai ujian selesai, dan sampai selesai ujian pun diharapkan tetap murojaah karena itu bekal kita nanti di akhirat ya. Baik, Abi tambahin ya. Pendampingan itu bertujuan untuk menuntaskan siswa yang belum tuntas. Artinya kita nggak mau siswa SD Berjana lulus dari SD Berjana belum tuntas hafalannya. Jadi siswa ini harus tuntas. Kenapa? Karena kami berharap setelah lulus dari Berjana, Al-Qur'annya jangan lulus juga, jangan lepas juga dari dirinya. Jadi tetap murojaah, tetap menghafal. Makanya kita tanamkan terus kepada siswa dan siswi untuk selalu dekat dengan Al-Quran gitu. Karena bakal jadi ini ya, penyelamat kita ya, Abiari ya. Iya, itu bukan kita aja, kita juga orang tua paling pasti, gitu. Pasti orang tua gitu. Ya, untuk Ananda yang ikut aktif Zoom, yang lagi aktif Zoom, diharapkan tetap murojaah setelah ujian ini ya. Jadi bukan mengejar nilai saja, tapi mengejar juga nilai pahala di akhirat. Kalau nilai itu gampang, kalau nilai yang sesungguhnya dari awal langsung berarti yang kita harus sungguh-sungguh. Ada usul dari Kira. Gimana setiap hari anak-anak setoran ke Abi atau Uminya yang guru tasik untuk lebih kuat hafalannya? Bagaimana Abi? Baik. Kita memfasilitasi nih Bunda untuk siswa dan siswi itu setoran setiap harinya. Kalau di kelas saya sendiri itu saya fasilitasi waktunya setelah zuhur sampai jam 1.20. Kita sudah selesai pembelajaran. Nah, jadi waktu Zoom anak-anak itu kami mungkin bagian ada yang belum kebagian waktunya, makanya kita tambah di setelah zuhur. Oh iya, pakaian bagaimana Bu Abi Umi, pakaian waktu ujian? Pakaian ujian diharapkan pakaiannya muslim dan sopan. Kalau yang laki-laki menggunakan peci. Pakaian muslim, pakaian putih-putih seperti hari Jumat ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, pakaian hari Jumat putih-putih, yang laki menggunakan peci. Diharapkan yang laki menggunakan peci karena lebih rapi. Itu pakaiannya. Ya, baik Ayah Bunda, ada ingin yang bertanya lagi? Ayah Bunda bisa sampaikan langsung. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Saya dengan bundanya Faris, kelas 6 Habib. Saya ingin tanya untuk yang tahsin Al-Quran, Umi. Itu untuk tahsin, surat yang dibaca itu nanti acak, halaman berapa gitu ditentukan oleh penguji, atau hanya di juz 30. Karena yang saya amati ya selama daring kelas 6 ini, tentunya semangat anak-anak kan kurang Umi ya untuk belajar. Kemudian juga tentunya tidak maksimal ya untuk tahsinnya ya. Sehingga saya amati itu kan tidak, sepertinya anak-anak tuh tidak pernah satu persatu di setor bacaan Qur'annya. Jadi bacaan Qur'an itu rame-rame satu kelas, sehingga tidak bisa diamati apakah bacaannya sudah baik atau benar, apakah tajwidnya benar, matnya benar, dan kelancaran membaca Al-Qur'annya benar. Itu tidak maksimal ya dilihat oleh guru tahsinnya ya. Jadi yang saya inginkan itu kalau bisa mungkin beberapa hari ini satu persatu anak tuh oleh guru tahsinnya tuh dites bacaan Al-Qur'annya untuk memotivasi anak ya supaya dia lebih
bisa belajar lagi di rumah gitu. Jadi nggak melulu orang tuanya selama ini memaksa, ya dengan ya tentunya kesulitan ya orang tua untuk bisa membimbing anaknya membaca Al-Quran di rumah. Sebagian orang tua, apalagi yang orang tuanya bekerja. Jadi saya harapkan sisa hari ini, beberapa hari ke depan, guru tahsinnya bisa lebih maksimal untuk satu persatu anak muridnya itu dihadapkan satu persatu bagaimana baca Al-Qurannya, apakah sudah lancar atau belum. Begitu Abi, Umi. Yang pertama soal. Ya itu. Baik, terima kasih Bunda Faris yang sudah menanyakan bagaimana apa yang dinilai di ujian tahsin itu surat apa gitu, acak atau dari juz 30. Baik, terima kasih Bunda Faris. Untuk ujian tahsinnya itu setiap tahunnya kita lakukan sebelum siswa tidak boleh tahu surat apa yang kita ini kan, nanti pas dia masuk ke ruangan baru kita kasih tahu itu surat apa yang akan dibaca sama mereka. Tapi kita sudah sepakat untuk seluruh ujian hari itu surat yang itu dibaca. Tapi ujian selanjutnya setelahnya besoknya suratnya berbeda lagi. Yang kedua, untuk masukan dari Bunda Faris tadi, saya sendiri guru tahsin tahfidz di kelas 6 Habib. Memang untuk di semester 2 ini, dan kan kita baru aktif di semester 2 ini, saya juga bukan tidak mau untuk menyampaikan untuk pembelajaran tahsinnya, bukan tidak mau, tapi saya sepakat dengan anak-anak kemarin untuk di Zoom, kita sebelum ujian ini kita sepakat untuk menuntaskan target hafalan dulu. Gitu. Menuntaskan target hafalan dulu. Kalau setelah target saya tuntas, setelah ini maka saya akan berikan pendampingan secara khusus, materi yang terlebih khusus untuk tahsin Al-Qur'annya. Karena saya sendiri yang guru tahsin tahfidz di kelas 6 Habib. Ya, baik Bunda, dapat disimpulkan bahwa yang diujikan itu surat apa gitu ya. Suratnya itu bukan di juz 30 melainkan surat yang lain, misalnya surat Al-Baqarah atau Al-Imran seperti itu. Dan itu nanti yang menentukan adalah pengujinya. Jadi anak-anak belum tahu surat apa yang diujikan. Jadi dari situ pun penguji juga dapat menilai anak itu bisa nggak sih mencari surat atau mencari ayat seperti itu. Itu nanti ada sistem penilaiannya juga seperti itu Bunda. Jadi tidak ditentukan untuk suratnya, anak Anda tidak tahu, jadi itu ditentukan oleh tim penguji. Ini ada pertanyaan. Cukup ya Bunda Faris? Ini ada pertanyaan lagi ya. Mengenai tenis waktu ujian. Sepertinya Anda dapat, ini Bunda Adin, sepertinya Anda dapat jadwal ujian di hari Jumat dengan urutan siswa kelima. Berarti video call-nya perkiraan jam 10 ya Bi Umi. Oh ya. Sistem urutan ini yang tadi katanya lamanya durasinya sekitaran 20 sampai 30 menit. Misalnya di jadwal pertama, di urutan pertama, di siswa urutan pertama di ruangan A misalnya, ruangan A siswa urutan pertama itu lamanya 20 sampai 30 menit. Nah, siswa urutan kedua, ternyata urutan kedua sedang terjadi gangguan teknis atau entah koneksi buruk atau gimana. Makanya itu diharapkan sebelum Zoom itu kita periksa dulu koneksinya. Nah, ketika mulai terjadi kendala seperti itu, maka dilewati ke urutan ketiga. Jadi untuk perkiraan jam 10 itu ya sekitaran segitu, kalau insya Allah kalau lancar sekitaran jam 10, bisa jam 10. Jadi diharapkan untuk standby. Jadi sekitaran dari jam ujian berlangsung sampai ujian itu urutannya selesai, diharapkan untuk standby ya Bunda Adin. Dimohonkan waktunya untuk standby
Jadi mungkin pas jam 10, tapi nggak bisa saya memastikan pas jam 10 karena kan kita belum lihat di lapangan seperti apa. Bisa mungkin lebih cepat atau lebih lebih lama berapa menit gitu. Itu ya Bunda Adin. Kemudian baik, untuk yang selanjutnya ya ini pertanyaan dari Bunda Nabila Syakila, yaitu Assalamualaikum Abi, apakah pada saat ujian suasananya harus benar-benar hening ya? Dimohonkan pada saat ujian di rumah dikondisikan agar lebih hening dan biar anak-anak pun ketika ujian lebih fokus, seperti itu ya Bunda Nabila Syakila. Untuk yang selanjutnya, Abi seandainya tidak lulus, apa ada ujian ulangan? Yaitu tadi kalau misal tidak lulus nanti ada pendampingan oleh guru tahsin tahfiznya gitu ya. Untuk Bunda Mardalena. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bunda Dimas Aryo Wicaksono, itu Assalamualaikum Abi, untuk seragam di surat pemberitahuan disebutkan baju seragam hari tersebut, tapi di sosialisasi dibilang baju putih atau baju muslim, yang benar yang mana? Yang benar memakai baju muslim putih-putih Bunda, yang hari Jumat, seperti itu Bunda. Ya misalnya kalau misalnya seragam baju hari Jumat itu tidak cukup, mungkin bisa pakai seragam yang hari itu. Tapi diharapkan untuk lebih bagus, karena di kamera pengambilannya lebih bagus menggunakan baju muslim dan baju putih-putih seperti itu Bunda. Oke, untuk yang selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ayah Bunda yang bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Izin bertanya Umi. Oh iya, terima kasih. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa Bun? Saya Nyimas Ani, orang tua dari M. Al-Ghifari Arifiano, kelas Yusaid bin Hudair. Di sini saya hanya memberi masukan Umi. Terus terang selama setahun ini kan kita belajar memang tidak maksimal. Kami di rumah juga sudah berusaha untuk membimbing anak untuk belajar tahsin dan tahfiz. Tapi kelihatannya bimbingan kami itu kan Maaf Bunda, suaranya keasilan. Sudah dia belum, jadi dia terpicu untuk menghafal. Nah, kelihatannya kalau saya yang bimbing di rumah itu tidak maksimal deh. Nah, masukan saya saja, kriteria ujian tahun ini sebaiknya jangan disamakan dengan kriteria ujian seperti keadaan normal seperti tahun-tahun yang kemarin. Karena terus terang kami sudah berusaha membimbing, tapi ya itu tadi hasilnya ya saya berpikir pasti tidak maksimal, Umi. Itu saja. Nah, yang kedua juga Umi, kalau memang dia tidak lulus di ujian pertama, di pendampingan itu yaitu ada usulan setiap hari memang harus melakukan setoran. Karena setoran sama saya seayat gitu, seayat Bang, nanti 3 ayat ya gitu misalnya. Nanti tahu-tahu dia 1 ayat, yang lain belum, Bu. Sudah. Nah, itu akhirnya hari itu cuma 1 ayat. Atau kalau saya sedang tidak ingat, nah, udah lewat hari itu, tidak setoran dia. Nah, seperti itu Umi, kendalanya kami di rumah itu. Jadi itu saran saya saja. Artinya kriteria kelulusan anak untuk yang tahun ini, nah itu lebih dibedakan karena memang masanya masa tidak normal, masa tidak bertemu dengan abinya, dan kami orang tua sudah maksimal membimbing, tapi ya itulah kemampuan kami karena beda, terus terang beda antara guru yang memberi bimbingan dengan kami orang tua di rumah. Itu saja Umi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bunda Al-Ghifari, kelas Mama Said. Untuk yang pertanyaan Bunda Ang ini akan bisa dijawab langsung oleh Abi Ari. Kepada Abi Ari disilakan. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Yang pertama, soal dan kriteria ujian tahun ini itu dibedakan dengan tahun yang kemarin. Kalau tahun yang kemarin lebih apa namanya? Lebih sulit lagi, Bun. Kita tahu dari soalnya kita disederhanakan, terus apa namanya dari peraturannya kita sederhanakan juga.
Nah, untuk di tahun ini juga kita sederhanakan juga daripada tahun yang lalu. Tapi gini Bun, tadi kita udah jelaskan, Abi Heman juga jelaskan, ujian ini bukan bertujuan untuk kita mengambil nilai siswa. Jadi nilai siswa itu jangan takut kalau untuk nilai siswa, tapi kita untuk menanamkan motivasi siswa kita agar lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih untuk cinta ke Al-Qur'annya itu yang kita utamakan. Kalau nilainya gampang, tadi saya juga udah sampaikan juga oleh guru-guru kelas masing-masing, nilai gampang. Tapi untuk ini ujian untuk melihat, bukan yang terakhir, ujian pertama. Kenapa kami bilang ini ujian pertama? Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 inilah saatnya untuk dia melihat hasil dia selama ini. Baikkah itu atau belum baikkah itu tidak kami masalahkan. Yang penting setelah ujian ini siswa mau dibimbing. Setelah ujian ini siswa mau lebih semangat lagi. Setelah ujian ini siswa lebih termotivasi, lebih cinta dengan Al-Quran gitu Bun. Mungkin gitu. Ya, jadi untuk Bunda Ang, bahwa ujian ini adalah sarana tolak ukur Ananda sudah tuntas belum hafalannya. Jika nanti belum tuntas, itu nanti ada sistem pendampingan. Jadi untuk Umi Abinya tahu sampai sejauh mana hafalan Ananda, seperti itu Bunda. Dan untuk nanti untuk kriteria penilaian pun untuk pada saat ujian pun itu nanti dibantu ya Bi ya. Kalau misal macet-macet hafalannya itu nanti diberi keringanan oleh Abi Uminya gitu Bunda. Tidak seperti tahun yang lalu. Misal tahun lalu kan kalau misal macet-macet ya berarti langsung nilainya dikurangi. Kalau tahun ini Abi Uminya pun paham dengan keadaan seperti ini. Jadi insya Allah nanti ketika ujian akan dibantu oleh Abi Uminya gitu Bunda ya. Karena kita sendiri pas rapat panitia, rapat dengan kepala sekolah, kita pikirkan semua itu. Tapi ini sarana aja, sebuah sarana untuk melihat kemampuan siswa kita. Ya, kita juga akan melihat, berikan dukungan juga kepada anak kita bahwa yang paling penting ujiannya bukan untuk cari nilai dari manusia atau cari nilai dari gurunya, tapi ujian yang paling penting nanti cari nilai dari Allah langsung. Jadi kita lebih termotivasi seperti itu. Ada pertanyaan lagi, gimana kalau jaringan pas ujian nggak bagus Umi karena posisi lagi di Lampung Selatan, dari Bunda Ratu. Saya bantu jawab ya. Ya, akan dijawab langsung oleh Abi Irham. Ya. Kalau misalnya terkendala sinyal Bunda, nanti mungkin bisa kita lewati dulu sampai sinyal itu stabil, dan misalnya sinyal itu tidak stabil sampai hari itu, bagaimana Abi Ari? Nanti bisa ada misalnya sampai hari itu sinyalnya masih belum stabil, bagaimana Abi Ari? Nanti bisa di ujian dari luar sana apa gimana? Bisa mungkin susulan, tapi insya Allah kita doakan nanti sinyalnya mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan lancar ya. Itu tentatif aja kalau itu. Iya, waktunya tentatif. Tapi makanya diusahakan Bunda, kita sebelumnya kita cek dulu, jadi biar mempersiapkan dan tidak mengganggu jadwal yang itunya. Jika pun ada gangguan nanti yang bisa dilewati oleh bisa di skip atau dilanjutkan ke urutan yang selanjutnya gitu Bunda. Ya Bunda Ratu, jadi jawabannya kalau misal ada gangguan itu seperti apa? Jadi diusahakan kita dalam keadaan sinyal yang mendukung atau koneksi yang baik seperti itu. Nanti solusi terakhir jika benar-benar tidak bisa memungkinkan sampai seharian itu Ananda tidak bisa masuk di link Zoom tersebut, nanti diadakan susulan. Itu solusi terakhir ya Bunda. Seperti itu untuk Bunda Ratu. Untuk yang selanjutnya ada lagi Ayah Bunda yang ingin menanyakan terkait ujian tahfiz besok.
Bisa disampaikan langsung ya Bunda atau cukup? Ya. Jadi ujian ini semata-mata bukan untuk menyuruh Ananda atau memaksakan Ananda, tapi ini tujuannya malah untuk memotivasi Bunda. Bunda ya harus paham dengan maksud kita ini. Jadi maksudnya memotivasi, bukan untuk memaksakan Ananda menghafal, tapi untuk memotivasi. Diharapkannya dari motivasi itu ada berkelanjutan. Jadi setelah dari SD sampai seterusnya masih tetap hafalan. Karena kalau tidak adanya pressure, tidak adanya tekanan untuk hafalan itu berkurang gitu. Jadi dibutuhkannya ujian ini untuk memotivasi gitu Bunda. Ya baik Ayah Bunda, ada yang ingin bertanya lagi atau kita cukupkan untuk sosialisasi kita hari ini? Umi mohon responnya. Umi mau bertanya Umi. Oh iya, masih ada yang bertanya. Oke, silakan Bunda. Umi, saya dari Bunda Najla di Asifa. Saya Afrida. Ini Umi keterkaitan untuk pendamping Umi. Kebetulan kan saya dengan bapaknya kan bekerja. Apakah waktu untuk ujian Ananda itu nanti ditentukan dari jam berapanya atau memang pada hari yang sama untuk Ananda semuanya ujian tahfiznya? Di hari yang sama Bunda. Di hari ujian berjadwalnya satu kelas itu 1 hari dan satu kelas itu dibagi menjadi 4 ruangan atau 4 link itu Bunda. Untuk jadwalnya kita belum bisa memastikan. Gini Bun, jadi Umi dapat simpulkan untuk mendampingi Ananda. Jadi misal sekiranya misal kelas 6 Utbah atau kelas 6 Habib itu dijadwalkan di tanggal 5, dimohonkan untuk Ayah Bunda dapat mendampingi. Kalau jika tidak bisa dua-duanya mendampingi, boleh salah satu, boleh Bunda saja atau Ayah saja yang berada di belakang Ananda, seperti itu. Jika nanti Bunda atau ayahnya benar-benar tidak ada yang bisa mendampingi, solusi yang terakhir adalah ayah dan Bunda ikut di link Zoom tersebut. Gitu. Ya, itu solusi yang terakhir ya Bunda. Kalau bisa sih mendampingi di belakang Ananda seperti itu. Jadi tidak harus dengan posisi satu link dengan Anda, satu HP dengan Anda, bisa juga di ruangan kerja posisi ayah Bunda bekerja. Itu solusi terakhir Bunda, tapi harapannya sih agar lebih memotivasi Ananda, jadi ayah dan Bunda bisa meluangkan waktunya ketika ujian tasin tahfiz di hari tersebut, misal di tanggal 5 gitu, ayah Bunda bisa mendampingi di belakang Ananda gitu, biar lebih memotivasi dan lebih mensupport Ananda seperti itu. Tapi jika memang tidak bisa sama sekali, boleh untuk bergabung di link Zoom yang sudah disediakan yang sama seperti itu. Nah, itu dia maksud kami kan untuk memberikan motivasi untuk Ananda, Umi, Abi, maksud kami kan kami akan usahakan kalau nggak saya atau nggak bapaknya nanti untuk izin salah satunya. Cuman kan kami nggak bisa izin. Kami minta jangan dadakan jadwal hari ini, semuanya besok nih Salahuddin. Hari ini baru dikasih tahu. Jadi mohon untuk pertimbangannya untuk kami yang bunda-bunda dan bapak-bapaknya untuk yang tidak stay di rumah, maksudnya gitu. Jadi kan kami tidak bisa untuk izin dadak itu nggak bisa Umi Abi. Jadi kan kasihan juga Anandanya kalau seumpamanya ujian nanti dia. Jadi mohon untuk kami dikabari seumpamanya kelas Salahuddin nanti di tanggal berapa. Jadi kami gitu maksudnya. Tapi kalau besok Salahuddin di tanggal 4 seumpamanya, kami nggak bisa, kasihan Anandanya maksud kami gitu loh Umi Abi. Oke, Bunda, untuk jadwal ujian tasin tahfiz sudah disampaikan langsung oleh guru kelasnya ya, Bun? Jika belum nanti di-share kembali, kita minta guru kelasnya men-share kembali jadwal tersebut. Di grup, Bunda. Bunda. Sudah disampaikan langsung oleh guru kelasnya, Bun, untuk jadwal ujian tasin tahfiz Ananda? Sudah, Umi. Ya. Jadi setiap kelasnya itu di tanggal yang berbeda, Bun. Misal kelas 6 Musaid dimulai dari kelas 6 Musaid. 6 Musaid tanggal 4. Dilanjutkan kelas 6 Sabit ya. Kelas 6 Sabit tanggal 5, seperti itu, Bunda. Jadi setiap satu kelas itu 1 hari, seperti itu, Bun. Oke.
Oke, terima kasih Umi. Nanti mau minta di di-share kembali ya Umi, karena mohon Iya, maaf Bunda, nanti. kami Iya, Bunda. tidak bisa nge-scroll percakapan di grup itu setiap saat Umi. Kadang udah obrolan itu udah 100-an, saya nggak bisa ngikutin setiap saat Umi. Iya, Bunda. Ya, makasih banyak Umi. Abi, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bunda. Jadi Umi ulangi lagi, untuk ujian sintaksis Ananda itu dilaksanakan satu kelas itu satu hari. Jadi kelas 6 Usaid dimulai dari kelas 6 Usaid sampai tanggal 19 Februari itu diakhiri oleh kelas 6 Salahuddin. Seperti itu. Jadi tanggal 4 tuh kelas usaha ya, Umi ya? Iya, kelas 6 Usaid. Ya. Terus lanjut ke tanggal 5 kelas apa? Kelas Sabit. Nah, dan seterusnya. Seperti Maaf itu. Umi, tadi kelas Salahuddin tanggal 13 ya Umi ya? Tanggal 19 Bunda. 19 Februari ya Umi ya? Iya Bun, terakhir 19 Februari. Nanti di-share ulang atau diinfokan ulang ya Bun oleh guru kelasnya ya Bun. Oke siap Umi. Terima kasih Umi. Ya Bunda. Gimana Ayah Bunda? Cukup untuk hari ini? Kalau cukup, coba lihat di chat. Semoga Allah mudahkan untuk mencetak anak soleh dan soleha yang kita dengan Al-Quran. Amin ya Allah. Asyirah. Terima kasih Bunda atau Ayah Asyirah. Amin. Oke, Umi bantu bacakan ya Bun untuk jadwal. Ya. Dimulai dari hari Kamis 4 Februari itu dimulai dari kelas 6 Usaid. Selanjutnya hari Jumat 5 Februari itu kelas 6 Sabit. Selanjutnya hari Senin 8 Februari kelas 6 Utbah. Hari Selasa 9 Februari kelas 6 Ubay. Hari Rabu 10 Februari kelas 6 Habib. Selanjutnya cuma diem aja, cuma nonton aja. Nanti kan ayahnya nanti nggak bisa deh anak itu masih. Hari Kamis kelas 11 Februari kelas 6 Abu Sufyan. Hari Senin 15 Februari kelas 6 Imron. Hari Selasa 16 Februari kelas 6 Suhail. Hari Rabu 17 Februari kelas 6 Abu Musa. Hari Kamis 18 Februari kelas 6 Tufail. Dan terakhir hari Jumat 19 Februari kelas 6 Salahuddin. Seperti itu ya Bunda untuk jadwal ujian Tasin Tafidz Ananda. Terus sekilas kita bacakan, nanti kita share ulang lagi Bunda ya. Kira-kiranya jadi satu kelas itu 8 harus 10. Ya. Dan urutan sampai Nanti kan kedengeran sama jadi ayah Bunda untuk ketika jadwal di kelas tersebut dan di kelas itu berlangsung, dimohonkan banget untuk meluangkan waktunya menemani dan mendampingi Ananda, karena itu bisa menjadi mood buster, jadi motivasi Ananda untuk jadi lebih semangat. Ya. Oke. Gimana Bunda? Apa nih? Berarti depannya. Ya Bun, ada lagi yang ingin ditanyakan Bunda? Cukup ya. Oke, terima kasih Ayah Bunda semua yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di acara pembukaan ujian Tasin Tafidz sekaligus sosialisasi ujian Tasin Tafidz. Semoga ujian Tasin Tafidz kita dari tanggal 4 Februari sampai 19 Februari bisa berjalan dengan lancar dan tertib dan menghasilkan hasil yang maksimal. Ananda juga bisa dapat lancar semua dan lulus semua ujian Tasin Tafidznya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ayah Bunda, kami dari saya pembawa acara dan ada koordinator tim penguji, selanjutnya ada ketua pelaksana ujian Tasin Tafidz. Mohon undur diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Umi, Abi. Ya Bunda, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda telah meluangkan waktunya.
Tani yang paling banyak. Tuh. Jadi kalau kebanyakan ada yang ini. Belum masuk. Nih, 2, 3, atas. Belum masuk suara. Masuk ya? Belum. Oh. Bisa keluar. Udah. Ini pasti. Belum diklik tombol audio-nya. Udah keluar lah. Kan? Nggak tahu. Coba ada yang keluar nggak di sini? Udah banyak bener yang keluar loh orang-orang. وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ini mana القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا